Tanah luas tempatnya badak, permukaan tanah tempat berpijak. Berpikirlah sebelum bertindak, itulah tanda insan yang bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan, serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Nah teman-teman, di video kali ini aku tuh nggak share kegiatan di rumah dulu ya di awal video, karena ini tuh aku lagi di rumah tetangga plus saudara ya teman-teman. Jadi ini tuh aku lagi bantuin gitu, karena mau ada acara sunatan gitu di rumahnya bukan tante sih, kakak ya teman-teman. Ini di rumah kakak. Jadi ini pokoknya aku lagi bantuin lah di sini itu lagi mau bikin apa ya namanya, kalau di sini tuh bilangnya waji teman-teman, atau yang dari itu loh, apa sih namanya, pulut yang dimasak pakai gula merah gitu teman-teman. Pokoknya itulah ya, kalau mungkin namanya itu beda di tempat aku sama di tempat kalian, bolehlah kalian itu bantu share ya teman-teman. Nah pokoknya ini tuh mohon maaf banget ya, ini tuh kayak apa ya, kayak pecicilan banget akunya, karena itu tuh aku sambil ngobrol, maklum lah ya. Kalau udah pada ngumpul tuh gini teman-teman, random banget yang dibicarain. Makanya itu kayaknya heboh banget gitu ya. Cuman itu bukan acara besar-besaran gitu teman-teman. Jadi ini tuh ya nggak terlalu yang heboh-heboh banget juga gitu. Nah harusnya video ini tuh tayang sebelum video yang aku upload kemarin sore ya teman-teman. Harusnya video ini dulu yang tayang gitu ya, baru video yang kemarin sore. Tapi karena apa namanya, karena aku tuh kelupaan teman-teman buat voice over yang ini gitu ya, jadinya nggak sempet deh buat aku voice over. Makanya aku tayangkan dulu video yang kemarin gitu, baru deh aku itu, maksudnya kok video yang kemarin, aku tayangkan dulu video yang kemarin sore itu kan, baru aku edit video ini, baru aku upload gitu ya, karena emang nggak keburu banget. Kadang gitu ya teman-teman, kalau pas lagi banyak stok video gitu jadi suka lupa gitu ya mana yang mau diedit dulu. Padahal aku itu biasanya orang itu telaten banget teman-teman ya. Terus juga biasanya kayak mana yang mau di voice over itu udah aku kasih apa namanya, udah aku kasih angka-angkanya gitu ya, udah aku kasih nomor urutan masing-masing. Tapi ya namanya juga manusia ya, kadang itu suka juga tetap ada hilafnya gitu ya. Nah teman-teman, di sini tuh wajiknya itu tadi sebenarnya udah mateng gitu ya. Nah ini yang lagi aku bikin itu isian dari bikin lepat teman-teman, atau bikin apa ya, kalau di sini sih bilangnya lepat gitu ya, yang kayak dibungkus pakai daun itu teman-teman. Jadi nanti diisi gitu ya, isiannya itu adalah parutan singkong teman-teman. Jadi singkong diparut gitu, habis itu singkongnya itu tuh diperas teman-teman. Nah nanti singkongnya dibungkus daun dan isiannya ini gitu. Oke pokoknya aku sedikit aja videoin gitu ya teman-teman, karena memang itu lagi riwo-riwonya dan rempong juga gitu ya, tadi mau divideoin. Pokoknya seperti itulah kira-kira ya kegiatan aku hari ini. Dan di sini aku lanjut nih teman-teman, pulang ke rumah gitu ya, setelah aku beres bantu-bantu di sana. Aku tuh pulang gitu ya, dan aku tuh lanjut buat masak. Sebenarnya acaranya itu bukan cuman satu hari ini aja. Pokoknya kalau untuk hari ini tuh cuman masak gitu aja. Sebenarnya tuh juga nyampe ke malam-malam harinya gitu. Cuman kalau udah di malam harinya aku nggak bikin video ya teman-teman. Terus sebenarnya aku juga ke rumah kakak itu gitu ya, buat bantuin apa namanya, ngebungkus si lepatnya gitu ya. Terus juga bantu-bantu yang lain lah gitu. Tapi karena memang kalau udah di malam hari itu yang ngerjain itu ya saudara-saudara dekat aja gitu kan, dan rata-rata itu pada nggak pakai hijab. Jadi aku nggak enak aja buat ngevideoin gitu teman-teman. Pokoknya ya seperti itulah gitu ya kegiatan aku buat bantuin kakak aku yang lagi ada rewang. Nah orang yang lagi ada rewang ini teman-teman, aku manggilnya itu kakak ya, dan beliau itu tuh salah satu orang yang deket sama aku gitu ya sebelum aku pindah ke rumah ini, karena rumah dia itu bersebelahan banget sama rumah mama mertua teman-teman. Jadi dulu sebelum aku tuh pindah ke rumah ini, beliau itu pokoknya adalah salah satu orang tuh yang deket banget gitu ya sama aku, hampir setiap hari lah gitu ya teman-teman. Kami tuh sering kemana-mana tuh bareng gitu ya, apalagi waktu itu kan aku belum ada si Twin, jadi ya sering banget aku tuh mainnya kadang ke rumahnya gitu, atau dia tuh minta ditemenin kemana gitu, aku suka diajak gitu teman-teman. Pokoknya aku tuh lumayan akrab banget lah sama si kakak yang lagi ngadain pesta itu ya. Dan pesta yang mau diadakan itu pesta kecil-kecilan aja sih teman-teman, itu buat khitanan anaknya gitu.
Oke deh teman-teman, di sini aku lanjutin lagi ya kegiatan aku. Nah, di sini tuh pokoknya aku mau masak menu yang simple-simple aja. Oh ya teman-teman, ngomong-ngomong tentang video ini ya, aku tuh beneran deh ya kayak ngerasa agak sedikit kesel gitu teman-teman sama video ini. Kenapa gitu ya aku tuh bisa sampai lupa gitu buat voice over video yang ini gitu. Sampai akhirnya mau aku upload gitu kan di sore hari tuh pasti nggak bakalan kekejar gitu. Karena memang jaringan itu lagi nggak stabil banget di tempat aku teman-teman. Makanya aku dahulukan buat aku upload video yang aku upload kemarin sore itu ya, padahal harusnya mah video ini duluan gitu ya yang tayang. Aduh, kadang tuh begitulah ya teman-teman. Kadang itu kalau misalnya kita udah banyak kegiatan gitu ya, suka mumet sendiri gitu teman-teman, mana yang harus diedit dahulu gitu. Aku beneran deh teman-teman kayak nggak pernah gitu ya aku tuh upload video itu salah upload gitu, karena emang semuanya udah aku udah aku bikin nomor urutannya gitu ya. Aduh, aku sebenarnya agak kesel sih, tapi ya semoga lah kalian tuh tetap enjoy gitu ya teman-teman, dengerin voice over aku gitu ya, terus juga sama video-video aku pastinya. Nah, mohon maaf ya teman-teman, suara aku agak rada aneh di video ini dikarenakan aku tuh lagi dilanda flu gitu ya. Terus juga aku tuh lagi ngalamin yang namanya itu gatal di tenggorokan teman-teman. Jadi ini tuh kayak aku ngerasa suara aku itu agak aneh gitu. Tapi aku berusaha untuk tetap semangat ya, agar apa yang aku coba sampaikan di video aku ini tuh bisa nyampe ke kalian gitu ya. Paling nggak semangatnya lah gitu. Nah, walaupun hari ini tuh aku lagi sibuk teman-teman dan lagi riuh-riuhnya gitu ya, tetap ya aku di rumah masak. Sebenarnya tadi sih di sana tuh udah makan siang gitu teman-teman, makan sama-sama gitu ya, pakai sambal terong gitu ya, terus juga rebusan daun singkong gitu. Cuman memang aku nggak bikin video karena banyak yang nggak pakai hijab teman-teman, jadi aku agak sungkan lah gitu ya ngevideoin, takutnya nanti merekanya nggak nyaman kan. Aku kalau misalnya orang itu nggak nyaman ya biasanya aku nggak maksain ya teman-teman buat di tag video. Padahal sebenarnya itu ya kalau misalnya pas ngelihat lagi makan rame-rame gitu enak sih di videoin gitu ya, jadi momen kenangan gitu. Tapi karena memang kondisi dan situasinya itu aku ngerasa nggak mungkin, ya udah makanya aku nggak videoin. Nah, kali ini tuh aku mau masak menu yang super duper simple nih teman-teman ya. Ini aku mau bikin gulai. Jadi tadi kan di tempat kendurian atau di tempat yang rewang itu teman-teman, itu ada nyambal terong kan gitu. Tapi aku tuh kok kepengen terong juga gitu ya lauknya di rumah, tapi digulai. Dan kebetulan aku tuh ada terong ini, terong tunjuk ya teman-teman. Kalau di sini tuh namanya terong yang hijau kecil-kecil kayak gini tuh enak banget digulai atau di santan kayak gini. Dan campuran si terong ini tuh aku bikinnya itu ikan asin rebus ya, karena adanya ya itu gitu. Makanya ini tuh aku masaknya si terong dicampur sama ikan asin rebus. Mungkin kalian tuh bertanya-tanya ya, pas aku rewang itu anak-anak di mana? Sebenarnya itu anak-anak ada teman-teman. Mereka tuh lagi main gitu ya. Jadi kami tuh bersama-sama lah gitu ngeliatin anak-anak yang lagi pada main. Dan pas Pak suami itu lagi nggak sibuk ya, Pak suami ngejemput anak-anak gitu teman-teman. Dan pas Pak suami itu lagi ada kegiatan, biasanya diantarin sama Pak suami lagi ke akunya gitu ya. Karena memang kebetulan pas di hari rewang itu Pak suami juga ada kegiatan yang lain lah gitu. Oke deh teman-teman, di sini aku tuh lagi nungguin si bukan sayur sih ya, kayak gulai terongnya itu mateng. Jadi itu apinya aku kecilin gitu teman-teman, biar kayak lebih agak tanak gitu ya. Karena kalau misalnya masak gulai itu memang enaknya dia itu agak tanak sedikit, atau kuahnya itu agak susut gitu teman-teman, tuh rasanya lebih enak. Dan di sini aku juga bikin telur dadar. Nah, kali ini ya buat anak-anak gitu ya. Ini buat anak-anak simple aja. Pokoknya kalau buat anak-anak itu mah kadang tuh jarang yang aku record ya teman-teman, karena memang kalau buat anak-anak itu kalau nggak telur ya ikan gitu-gitu aja sih teman-teman. Kalau aku ya untuk urusan makan anak-anak itu tergantung selera mereka aja. Kalau mereka nggak mau sayur, pokoknya aku tuh nggak mau maksa gitu. Nah, ini dia ya teman-teman menu kami hari ini. Alhamdulillah ini tuh udah mateng ya untuk gulai terongnya. Tinggal nungguin si telur dadarnya nih mateng. Ini tuh apinya agak aku kecilin gitu teman-teman, biar dia itu nggak gosong gitu ya, biar mateng sampai ke dalam-dalam. Makanya ini agak lama matengnya. Padahal biasanya mah kalau misalnya masak telur dadar itu ya bentar doang tuh udah mateng gitu. Aduh, mohon maaf banget ya teman-teman, suaraku ini bener-bener nggak nyaman banget akunya. Tapi kalau misalnya aku tuh kebanyakan diam seperti yang sering aku bilang di video aku kurang suka gitu ya. Karena aku tuh udah terbiasa teman-teman kalau di video itu kayak udah biasa nyerocos gitu kan. Kalau misalnya aku tuh diam-diam aja, aku kayak ngerasa videoku itu aneh teman-teman. Jadi kayak berasa sepi gitu ya. Makanya aku tuh lebih senang kalau di video itu ya nyerocos.
Walaupun terkadang itu yang diobrolin itu ya kayak kagak jelas gitu ya teman-teman. Pokoknya ya nggak apa-apa lah ya, yang penting videoku nggak sepi, dan kalau kalian itu lagi beraktivitas tetap bisa dengerin ocehan-ocehan aku melalui suara aku gitu ya, walaupun kalian tuh nggak nonton videonya. Oke deh teman-teman, ini ya udah mateng telur dadarnya, udah mateng gulainya. Pokoknya alhamdulillah, pokoknya untuk menu hari ini segini aja, udah disyukurin. Itu udah lahap banget sih makan teman-teman pakai gulai terong itu. Aduh, bener-bener mantep, endul banget. Oke, next di sini aku tuh mau lanjut buat beresin cucian piring yang aku cuci tadi pagi ya teman-teman. Jadi ini tuh baru sempat aku beresin. Kadang kalau misalnya udah pergi acara rewang gitu, kadang tuh suka riuh sendiri gitu ya teman-teman. Walaupun kadang itu di rumah itu ya aku suka beresin dulu gitu ya kerjaan aku sebelum aku pergi rewang. Tapi ya tetap aja setelah pulang rewang itu masih banyak aja gitu ya kerjaan. Tapi kan kalau rewang gini kan nggak setiap hari gitu ya teman-teman. Apalagi kalau misalnya aku tuh kalau nggak ada kendala yang berarti, kalau ada yang undang rewang itu aku selalu pergi. Tapi kecuali kalau misalnya rewangnya itu harus bantuin masak-masak, tapi anak-anak itu nggak ada yang jaga gitu. Kadang aku nggak pergi teman-teman, karena kalau misalnya aku tetap pergi dan harus ngejagain anak-anak, akunya yang jadi nggak enak gitu kan, karena biasanya anak-anak itu agak rada susah diatur gitu ya kalau dekat orang. Makanya daripada nanti aku riweh sendiri dengan anak-anak, mendingan aku nggak pergi gitu. Kadang kan kalau misalnya pas rewang gitu, kalau misalnya dari pagi tuh masak, biasanya kan siang makan. Tapi kalau kita nggak bantu apa-apa tuh rasanya tiba-tiba tinggal makan tuh kayak kurang enak gitu kan. Makanya aku kalau misalnya seandainya memang aku ngerasa aku nggak bisa bantu, ya mendingan aku nggak ikut gitu teman-teman rewangnya. Oke deh, lanjut. Di sini aku juga mau refill roti Roma. Ini tuh dibelinya itu tadi pagi teman-teman, roti Romanya ini ya. Tapi ini baru aku refill di sore hari karena tadi tuh kayak buru-buru banget teman-teman mau pergi ke tempat rewang. Jadi ya nggak keburu buat aku refill. Dan ternyata itu memang nggak ada yang nge-refill gitu. Ya udahlah, di sini aku refill aja. Oke, next di sini aku tuh liatin ke kalian Pak suami yang lagi bersihin halaman ya teman-teman. Jadi ini tuh baru sempet lah dibersihin sama Pak suami. Itu kalian bisa lihat ya teman-teman bagaimana halaman aku itu Masya Allah kotor banget ya kelihatannya. Kayak kayak berasa kayak rumah nggak ada penghuninya gitu. Ngeliat sih daun rambutan itu banyak banget bertumpuk-tumpuk gitu ya. Makanya ini tuh dicicil-cicil sama Pak suami untuk ngebakarnya. Karena di sini tuh kan cuaca tuh lagi bener-bener panas, cetar membahana. Jadi kalau misalnya nih ya Pak suami tuh maksain bakar sekaligus semuanya gitu, pas langsung di depan rumah ini yang ketumpuk, takutnya nanti malah kena ke rumah gitu. Makanya ini tuh harus dicicil-cicil dan bakarnya juga di atas kerikil itu teman-teman. Karena dekat kerikil itu nggak ada kabel gitu ya. Terus kalau rumah-rumah juga jauh, jadi insya Allah di situ aman. Oh juga kerikil itu kan kalaupun udah dibakar-bakar di atasnya gitu nggak bakalan nggak bakalan ngaruh banget sama kerikilnya gitu, jadi makanya dibakar di situ. Dan ini juga Pak suami ngebakar juga di bagian sini ya teman-teman. Ini tuh bekas daun-daun mangga punya tetangga aku yang ditebang pas di hari aku nebang rambutan juga. Pokoknya kalau untuk bersih-bersih kayak gini nggak bisa disekaligusin gitu ya. Pokoknya dicicil-cicil aja dan tergantung Pak suami aja. Aku nggak ikutan, biarin aja Pak suami yang ngebersihinnya gitu ya. Karena aku tuh sebenarnya kalau udah ngelihat sampah yang numpuk kayak gini, udah mulai tuh rasa takut aku timbul teman-teman. Takut muncul ulat lah, takut muncul ular lah gitu ya. Jadi kalau misalnya udah bersihin sampah yang udah daunan banyak kayak gini, udah mendingan Pak suami aja deh. Aku nggak mau ikutan, beneran aku trauma banget sama yang namanya ulat teman-teman, apalagi ulat bulu. Pokoknya ulat itu mau sekecil apapun itu benar-benar bikin aku tuh merinding banget. Nah kalau misalnya yang di bagian yang disapu Pak suami itu nanti udah habis kebakar, mungkin besok bakal dilanjut lagi sama Pak suami gitu ya, pas dia ada waktu buat nyicil-nyicil ngebakar yang pas di area depan ini. Oke deh, lanjut ya teman-teman. Di sini aku mengangkatin jemuran pakaian juga karena itu udah pada kering. Aku tuh bener-bener agak pengen cepet-cepet gitu ya ngangkatin pakaian ini karena takut keburu kain ini tuh kena asap gitu ya. Tapi memang anginnya tuh nggak arah ke sini gitu. Jadi ya insya Allah ini tuh aman. Walaupun sebenarnya ya ini ya agak was-was juga. Sebenarnya aku masih belum pengen ngangkat pakaian ini. Tapi karena Pak suami tuh lagi ngebakar-bakar, takutnya nanti anginnya itu ke sini jadinya pakaian-pakaian aku bau asap. Ya mendingan aku angkat aja gitu teman-teman ya, nggak mau ngambil resiko lah kan, karena aku udah capek banget gitu ya buat nyuci. Jadi jangan sampai gitu ya aku tuh
nggak apa namanya bikin pakaian ini tuh jadi gagal nanti, maksudnya jadi bau gitu kan. Kalau bau kan udah nggak enak banget ya buat dipakai. Oke deh teman-teman semuanya, makasih ya udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku. Sampai ketemu lagi di videoku yang selanjutnya. Maaf ya kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.